Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Salsabella, nomor induk mahasiswa 23021131. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat video tentang bab 6, yaitu pengarahan pengembangan komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu apa itu pengarahan dan pengembangan organisasi. Pengertian aquating atau pengarahan atau penggerakan yaitu menurut George R. Terry mengatakan bahwa aquating merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok untuk mencapai tujuan. Aquating merupakan fungsi yang paling fundamental dan manajemen. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penggerakan. Dalam menggerakkan sebuah organisasi, maka seorang manajer harus mampu bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang sudah dibuat. Ciri-ciri penggerakan dalam organisasi yaitu 1. Upaya yang berlandasan pengetahuan tentang kepemimpinan yang baik. 2. Mengacu pada perencanaan yang telah dibuat. 3. Adanya kemampuan untuk memimpin semua anggota organisasi. 4. Semua kegiatan organisasi diatur dengan baik. Dan kelima, pemberian bimbingan, motivasi, dan pengarahan yang baik. Selanjutnya, yaitu unsur manusia dalam penggerakan. Unsur utama dalam penggerakan adalah manajer. Manajer bertugas untuk memotivasi, membimbing, dan mengarahkan para bawahannya agar bekerja dengan efektif dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas yang telah direncanakan dan ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi aquating. Menurut Namawi, fungsi dan peran aquating yaitu 1. Melakukan pengarahan, bimbingan, dan komunikasi. Yang kedua, pengarahan dan bimbingan merupakan kegiatan menciptakan, menjaga, atau memelihara dan memajukan sebuah organisasi baik secara struktural maupun fungsional, agar langkah operasionalnya tidak keluar dari usaha yang mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, penggerakan aquating merupakan upaya menjadikan perencanaan menjadi kenyataan melalui berbagai pengarahan dan permotivasian. Ada 4 jenis utama fungsi penggerakan yaitu 1. Koordinasi kegiatan. 2. Penempatan orang. 3. Mobilisasi dan alokasi sumber daya. Yang keempat, informasi yang diperlakukan. Aquating atau penggerakan dalam komunikasi membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha dengan keras untuk mencapai sebuah tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Perencanaan dan pengorganisasian merupakan landasan yang kuat untuk penggerakan yang terarah pada dasarnya yang dituju melalui pelaksanaan. Selanjutnya, yang kedua, apa yang dimaksud dengan konsep motivasi dalam organisasi? Pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Uno, motivasi diartikan sebagai dorongan eksternal dan internal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Selanjutnya yaitu jenis motivasi. Menurut Giampi dan Mugino, motivasi sebagai kekuatan mental. Individu yang memiliki 2 jenis tingkat kekuatan yaitu 1. Motivasi primer. Motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua yaitu motivasi sekunder. Motivasi yang dipelajari berkaitan dengan motivasi sosial, sikap, kognitif, dan kurasif. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Menurut
Sri Mulyani, teori motivasi dibagi menjadi 3, yaitu motivasi berprestasi, motivasi berfilasi, dan motivasi berkuasa. Diamti mengutip pendapat Maslow yang mengemukakan bahwa kebutuhan motivasi berdasarkan 5 tingkat, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. 2. Kebutuhan perasaan aman berhubungan dengan keamanan yang berkaitan dengan fisik ataupun psikis, bebas dari rasa takut dan cemas. Yang 3 yaitu kebutuhan sosial adalah diterima di lingkungan orang lain, yaitu pemilikan harga diri, kesempatan untuk maju. Yang 4 yaitu kebutuhan penghargaan usaha menumbuhkan jati diri. Yang 5 yaitu kebutuhan untuk diaktualisasikan diri adalah kebutuhan individu menjadi sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Ciri-ciri motivasi. Menurut Sudirman, motivasi diri sendiri memiliki ciri-ciri di antara lain, yaitu tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan atau tidak putus asa. 3. Menunjukkan minat terhadap masalah, lebih senang bekerja mandiri, tidak cepat bosan terhadap tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak menyerah terhadap hal yang diyakini, yang senang mencari dan memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya, fungsi motivasi. Fungsi motivasi, menurut Hamalik, fungsi motivasi yaitu 1. Mendorong timbulnya perbuatan, 2. Pengarahan, artinya mengarahkan perbuatan pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang 3. Penggerakan berfungsi sebagai mesin dalam mobil besar kecilnya. Motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Motivasi menjadi sebuah kekuatan, tenaga atau daya suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan, baik disadari maupun tidak. Makmum 2003. Selanjutnya yaitu apa itu fungsi komunikasi dalam organisasi? Fungsi motivasi yang pertama yaitu organisasi dapat dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi. Artinya, seluruh anggota organisasi berharap untuk memperoleh informasi yang lebih banyak dan lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif, yaitu dalam mengatur organisasi kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Banyak pimpinan yang suka untuk memersuasi bawahannya daripada memberi perintah, yang artinya pekerjaannya yang dilakukan sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan dengan pimpinan yang memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawannya dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengembangan model komunikasi? Yang pertama yaitu ada 1. Model matematikal, Shannons dan Weaver. Dalam model komunikasi dikatakan bahwa perkembangan dan penerapan istilah komunikasi berkembang lebih luas. Model ini berlangsung secara linear, artinya alur jalannya proses komunikasi bersifat searah tanpa ada timbal balik arus komunikasi. Yang kedua, model sirkular Osgood dan Schramm
model komunikasi ini alurnya komunikasi bersifat timbal balik atau berbalik arah, yang artinya satu sisi lain yang menyampaikan informasi dan sisi lain yang menjadi penerima informasi. Yang ketiga yaitu model hierarchical dense. Model komunikasi dapat dikatakan terjadinya proses komunikasi apabila pemahaman dan wawasan pelaku komunikasi dapat bertambah luas. Selanjutnya yang keempat, model biologi komunikasi. Dalam model ini, proses komunikasi bersifat kompleks atau lengkap. Setiap komponen komunikasi tidak hanya melakukan proses sederhana, tapi proses komunikasi yang dilakukan bersifat mendalam. Selanjutnya itu model sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi adalah cabang dari sosiologi. Sosiologi komunikasi mempelajari proses pertukaran pesan dan informasi yang terjadi dalam konteks masyarakat. Yang keenam, model teknologi komunikasi. Menurut Alter Bungin 2006, teknologi informasi mencakup perangkat lunak dan keras untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data, penyimpanan, atau penampilan data. Sekian yang bisa saya jelaskan dalam materi bab 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.